Bertemu kembali dalam mata kuliah ilmu penyakit satwa akuatik, di mana ilmu penyakit satwa akuatik ini akan disiapkan dalam 14 kali pertemuan, di mana setiap pertemuan peserta dapat mengerjakan pretest dan posttest. Kemudian kami juga menyiapkan untuk evaluasi tengah semester dan juga evaluasi pada akhir semester. Baik, pertemuan yang pertama kita akan menyampaikan terlebih dahulu pendahuluan yang terkait dengan ilmu penyakit satwa akuatik. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ilmu penyakit satwa akuatik ini adalah peserta mampu menganalisis jenis penyakit infeksius dan non-infeksius serta upaya pencegahan dan pengendalian penyakit infeksius dan non-infeksius pada satwa akuatik. Kalau kita berbicara tentang satwa akuatik, tentu kita harus memahami juga tentang lingkungan perairan. Kenapa demikian? Karena di dalam lingkungan perairan itu kita akan menemukan beberapa atau berbagai parameter yang sangat berpengaruh pada homeostasis. Apa yang dimaksud homeostasis? Homeostasis ini adalah suatu kondisi keseimbangan fisiologis dari semua sistem atau alat tubuh dari satwa akuatik. Di mana ketika terjadi gangguan homeostasis tentu akan menyebabkan terjadinya gangguan pada pertumbuhan dan tentu reproduksi ikan. Seperti kita ketahui sebenarnya satwa akuatik khususnya ikan ini memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap parameter yang ada di lingkungan perairan. Akan tetapi jika terjadi perubahan-perubahan melebihi batas-batas normal dan berpengaruh pada homeostasis, maka satwa akuatik dalam hal ini ikan akan jatuh pada kondisi yang kita sebut sebagai kondisi gangguan fisiologis atau penyakit. Nah, berbicara tentang parameter yang berpengaruh terhadap lingkungan perairan, maka nanti di dalam pertemuan-pertemuan ke depan kita akan berbicara tentang faktor fisik, ya. Kemudian kita juga akan berbicara tentang faktor kimia, kita juga akan berbicara tentang faktor biologi. Nah, apa saja yang termasuk dalam faktor fisik? Contohnya misalnya suhu, kemudian intensitas sinar matahari, ya. Kemudian apa saja yang termasuk dalam faktor kimia? Contohnya misalnya pH, polusi, dan susunan kimia di dalam air. Sedangkan yang termasuk dalam faktor biologi, contohnya misalnya hewan air, kemudian tumbuhan air, kemudian mikroorganisme, dan masih banyak lagi. Ya, tentu semuanya ini menjadi sangat penting karena terkait dengan apa yang disebut dengan homeostasis. Dan itu akan berdampak pada pertumbuhan dan reproduksi ikan. Faktor yang lain yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan produktivitas dari ekosistem. Ya, terutama kemampuan ekosistem dalam menyediakan makanan bagi satwa akuatik atau ikan dalam hal ini. Saudari-saudara sekalian, berbicara tentang penyakit pada satwa akuatik, maka kita akan membedakan menjadi dua, yaitu penyakit satwa akuatik yang terkait dengan kita sebut non-infeksius, dan yang kedua kita akan kaitkan penyakit satwa akuatik dengan penyebab infeksius. Kalau berbicara tentang non-infeksius, maka di sana terkait dengan faktor genetik, faktor imun atau kekebalan, kemudian faktor lingkungan, dan faktor-faktor lain yang tidak diketahui atau kita sebut sebagai
miscellaneous. Adapun terkait dengan penyakit satwa akuatik yang infeksius, tentu kita akan membahas faktor yang disebabkan oleh bakteri, faktor yang disebabkan oleh jamur, kemudian faktor yang disebabkan parasit, dan tentu juga kita akan membahas penyakit satwa akuatik terkait dengan faktor virus. Nah, saudari-saudara sekalian, kalau kita berbicara lingkungan perairan, ya, maka tadi sudah disampaikan di awal, perubahan-perubahan lingkungan perairan nanti kita akan membahas secara perubahan fisik dan kimiawi dan perubahan lingkungan perairan yang disebabkan oleh faktor biologis. Nah, terkait dengan perubahan lingkungan perairan yang disebabkan oleh faktor fisik dan kimiawi, itu meliputi faktor suhu, kemudian sinar, kemudian gas-gas terlarut, kemudian berbagai parameter fisikokemis seperti kadar ion dalam air, kemudian pH dan skala pH, kemudian konstanta ionisasi dari asam dan basa lemah, kemudian pengaruh ion biasa, kemudian pengaruh pemberian buffer. Saudara sekalian, nah selain itu juga lingkungan perairan ini terkait dengan faktor fisiko dan kemis ini adalah yaitu terkait dengan kebasaan, kemudian keasaman, kemudian CO2, kemudian amonia, ya, kemudian hidrogen sulfida, kemudian kandungan mineral. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga kita akan membahas bagaimana lingkungan perairan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor polusi. Berbicara tentang polusi ini ada polusi panas, kemudian polusi logam-logam berat, kemudian polusi terkait dengan unsur-unsur bukan logam. Di samping polusi-polusi ini juga kita akan berbicara tentang perubahan-perubahan perairan yang disebabkan oleh faktor air limbah. Nah, contohnya air limbah ini misalnya adanya partikulat matter, ya, benda-benda halus di dalam air, juga kemungkinan adanya air limbah yang mengandung minyak. Dan yang terakhir juga kita akan membahas dalam pertemuan-pertemuan ke depan bagaimana perubahan perairan itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor pencemaran. Nah, bagaimana dengan perubahan lingkungan perairan yang disebabkan oleh faktor biologis? Nah, nanti ketika topik tentang perubahan lingkungan perairan yang disebabkan oleh faktor biologis, kita akan berbicara tentang faktor hewan air, kemudian faktor mikroorganisme, kemudian faktor ganggang, kemudian juga faktor dinoflagellata, kemudian fitoflagellata, kemudian juga faktor dari ganggang biru hijau. Nah, berbicara tentang faktor fisik dan kimis, terutama faktor suhu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena suhu ini sebenarnya satwa akuatik, khususnya ikan ini, memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap suhu. Karena itu sering di beberapa buku menyebutkan ikan ini termasuk poikiloterm karena memiliki kemampuan beradaptasi terhadap suhu yang cukup tinggi. Kenapa demikian? Karena memang oleh karena itu ikan tersebut mampu beradaptasi sehingga pertumbuhan termasuk perkembangan inkubasi telur, ya, pakan, kemudian resistensi terhadap penyakit juga mampu diatasi dengan kemampuan beradaptasi terhadap suhu yang bervariasi tersebut. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pengaruh dari sinar. Ya, kita ketahui sinar ini sangat penting untuk produktivitas alga, ya, karena di dalam kehidupan
alga ini tentu membutuhkan sinar matahari bagi fotosintesis. Nah, alga sendiri ini adalah persediaan bagi pakan ikan, ya, satwa akuatik. Oleh karena itu, ketika intensitas sinarnya rendah, tentu fotosintesisnya juga terganggu, produktivitas alga menurun, tentu persediaan juga akan menurun. Ya, demikian juga kalau intensitas matahari atau sinarnya tinggi, ini juga kurang baik. Karena apa? Karena bisa menyebabkan kelarutan gas-gas di dalam perairan juga akan menurun, terutama oksigen dan nitrogen. Padahal oksigen dan nitrogen ini juga sangat diperlukan. Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk mencermati tentang intensitas sinar matahari ini, jangan sampai kurang dan juga jangan sampai berlebihan. Nah, di samping suhu, di samping sinar, juga tidak kalah pentingnya adalah tentang gas terlarut. Berbicara tentang gas terlarut ini, yang menjadi sangat penting adalah bagaimana kandungan oksigen dan nitrogen. Ya. Nah, biasanya kandungan oksigen dan nitrogen ini akan menurun ketika suhu meningkat. Ya. Oleh karena itu, biasanya untuk mengatasi penurunan gas terlarut dari oksigen dan nitrogen ini biasa digunakan air pompa, ya, dan upaya ini akan menjadi jalan terbaik untuk meningkatkan kandungan oksigen dan nitrogen. Kemudian berikutnya tentang berbagai parameter fisikokemis ini, ya, terkait dengan ion dalam air, pH dan skala pH, konstanta ionisasi dari asam dan basa lemah, kemudian pengaruh ion biasa, kemudian juga pengaruh pemberian buffer. Nah, demikian juga tentang alkalinitas dan kekerasan, ini menjadi sangat penting. Kemudian keasaman juga menjadi sangat penting. Kemudian dioksida karbon juga sangat penting, amonia juga sangat penting, ya. Sulfida hidrogen menjadi sangat penting, kandungan mineral juga sangat penting, polusi, ya, baik yang logam maupun bukan logam, kemudian juga benda-benda halus, kemudian polusi baik yang dalam bentuk minyak maupun noda-noda pencemaran, ya. Ini bisa dari sumber rumah tangga maupun industri. Oleh karena itu perlu dicermati tentang kualitas air. Saudara sekalian, biasanya kalau pH ini berubah, itu akan mempengaruhi keseimbangan dari nutrisi dan O2, ya, terutama terkait dengan kandungan dari CO2. Demikian juga NH3. Ya. NH3 di lingkungan perairan ini, jika terjadi gangguan, bisa menyebabkan hiperplasia bronkia insang. Nah, biasanya NH3 ini tinggi karena penggunaan pakan yang mengandung protein tinggi yang tidak terkendali. Ini hati-hati karena bisa menimbulkan toksik pada kandungan 0,02 mg per liter. Bagaimana dengan H2S? H2S kalau di dalam perairan itu akan menyebabkan toksik pada kandungan 0,02 mg per liter, dan ini biasanya sangat sulit terurai dan menimbulkan stres dan persoalan bagi kehidupan satwa akuatik. Demikian saya rasa pertemuan kita pertama ini sebagai pendahuluan. Dan untuk memperdalam materi kita pada pertemuan pertama ini, saudari-saudara sekalian bisa mengerjakan pretest maupun posttest, ya. Dan sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya, pertemuan kedua, kita akan membahas tentang epizootiologi, ya. Jadi faktor-faktor apa saja dan pengaruhnya bagi kesehatan satwa akuatik. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.